Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hera Susanti. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin ya, yang pertemuan 6. Ini masih nyambung-nyambung. Jadi memang materinya agak banyak ya. Ini ada rangkaian logika kombinasi. Ini masih nyambung sama materi 4, 5, 6. Oke, lanjut ya. Oh, bisa diklik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hera Susanti. Hari ini kita akan melanjutkan lagi materi yang pertemuan 6 ya, yang ada peta karpotnya. Kemudian ini ada lagi materi tambahan yang lain juga ya. Pokoknya ini masih nyambung-nyambung sama materi yang pertemuan 4 sampai 6 ya. Oke, jadi di sini kita punya bentuk-bentuk persamaan logika, yaitu bentuk SOP, sum of product, kemudian POS, product of sum, kemudian mengubah fungsi bentuk tak standar menjadi bentuk standar, kemudian memperoleh persamaan bentuk standar dari tabel kebenaran. Oke, yang pertama ini ada bentuk SOP, sum of product, yaitu merupakan persamaan logika yang mengekspresikan operasi OR dari suku-suku berbentuk operasi N. Sederhananya, SOP adalah bentuk persamaan yang melakukan operasi OR terhadap N. Contohnya, nah ini adalah bentuk SOP standar yang warna biru ini. Itu, X sama dengan not A, not B, C tambah A, not B, not C tambah AB, not C tambah ABC. Nah ini standar. Kenapa kita sebut standar? Karena setiap elemennya dia ada. Setiap variabel dia ada ya. Nah ini persamaan 1, terus kemudian ini, jadi dia elemennya ada A sama B ya. Oh sorry, variabelnya. Kemudian kalau bentuk standar, itu seperti ini. P sama dengan A not B, C tambah not A, B tambah B not C tambah A, not A. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat ini ada variabelnya yang kurang, elemen-elemennya ya. Jadi di sini ada A, B, C. Tapi di elemen berikutnya tidak ada yang mengandung C, yang berikutnya lagi elemen berikutnya tidak ada yang mengandung A, dan yang terakhir tidak mengandung BC. Oke, begitu juga yang persamaan Q ya. Pada bentuk SOP standar, setiap sukunya dinamakan min term, disingkat dengan huruf M kecil. Jadi seperti ini. Min term hanya berlaku untuk SOP standar. Jadi kalau nggak standar, dia bukan min term. Min term bersifat unique art, yaitu semua kombinasi input yang ada hanya terdapat satu kombinasi saja yang menyebabkan suatu min term bernilai 1. Nah, misalnya ada input A-nya 0, B-nya 0, C-nya sama dengan 1. Maka hanya terdapat satu min term yang bernilai 1, yaitu jadi di sini not A, not B, C sama dengan ini kita masukkan ke sini, kita substitusikan A-nya 0, dinotkan, terus B-nya 0, dinotkan, kemudian C-nya 1 ya. Kemudian ini kita konversikan, not 0 sama dengan 1, not 0 sama dengan 1, kemudian 1. Ini kita kali 1 kali 1 kali 1, hasilnya 1 ya. Oke, input lainnya juga seperti itu ya. Oke, jadi di sini kalau inputnya seperti ini, berarti nilainya 1. Ya, sesuaikan sama variabel-variabelnya, kemudian substitusikan nilainya, dapatkan hasilnya 1 kali 1 kali 1, hasilnya adalah 1. Kemudian, nah ini kita masukkan dia ke dalam tabel kebenaran. Ini ada persamaan X sama dengan not A, not B, C tambah A, not B, not C tambah AB, not C tambah ABC. Oke, ini adalah cara penulisannya ya. Berarti kalau kita masukkan ke nilai-nilainya ya, not A, not 1, not 1 itu adalah 0, not ini D-nya, ini kita isi 1 semua ya, not 1 adalah 0, maka ini 1 ya. Jadi ini adalah M1, kemudian ini adalah M4,
100 berarti, kemudian M6 110, kemudian M7 111. Oke, mudah-mudahan masih ingat pelajaran yang kemarin ya. Nah, cara penulisan ini adalah cara penulisan pertama ya. Nah, cara penulisan kedua, Y sama dengan M1 min term 1 tambah min term 4 tambah min term 6 tambah min term 7. Sehingga X dalam kurung A, B, C sama dengan sigma M dalam kurung 1,4,6,7. Dari sini kita masukkan ke tabel kebenaran. Nah, ini kan inputnya, ini adalah kombinasi input ya, A, B, C, variabel kita, dari 0 sampai 7. Nah, kita memasukkan nilai ini, 1, 4, 6, 7, di sini. 1, 4, 6, 7. Ya, sini, ini letaknya. Sehingga nanti kalau kita mau masuk ke peta Carnot, itu lebih mudah. Kalau kita masukin seperti ini. Ini otomatis outputnya seperti ini. Ya. Jadi nanti kalau kita mau masuk ke peta Carnot ini lebih mudah ya. Nah, selanjutnya ada POS. POS atau product of sum merupakan persamaan logika yang mengekspresikan operasi N dari suku-suku berbentuk operasi OR, atau dengan kata lain POS merupakan persamaan yang melakukan operasi N terhadap OR. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi dalam kurung not A tambah not B tambah C dikali dalam kurung A tambah B tambah C tambah not C kali dalam kurung A tambah not B tambah C kali dalam kurung not A tambah B tambah C. Oke, ini adalah bentuk yang standar karena setiap suku-sukunya atau elemennya dia mengandung setiap variabel. Ya, di sini ada variabel A, B, C, A, B, C ada, A, B, C ada, A, B, C ada. Lengkap dia. Nah, berbeda dengan POS tidak standar. Nah, ini misalnya T sama dengan dalam kurung not A tambah not B tambah C kali dalam kurung not A tambah B tambah C kali dalam kurung A tambah not C. Nah, ini kurang elemen B-nya ya. Nah, ini adalah bentuk contoh bentuk POS tidak standar. Pada bentuk POS standar, setiap sukunya dinamakan max term, disingkat dengan huruf M. Hurufnya kapital ya, beda dengan min term itu yang kecil ya. Oke, max term dia seperti ini. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Oke, max term hanya berlaku untuk POS standar. Oke, sama seperti yang SOP tadi, SOP. Ini juga bersifat unik, yaitu suatu max term nilainya adalah 0. Pokoknya max term itu selalu bernilai 0. Contohnya, misalnya kita kasih nilai di sini A itu sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C sama dengan 0. Nah, ketika kita substitusikan nilainya ke sini, jadi not A tambah not B tambah C. Not 1, kita ini substitusikan ya. Ini A, kita substitusikan ke sini ya. Jadi dia not 1 tambah not 1 yang ini. Terus tambah C, 0 ya. Jadi 0 tambah 0 tambah 0 hasilnya adalah 1. Begitu juga untuk yang lain. Ini A sama dengan 0, kita substitusikan di sini. A tambah B tambah not C. A-nya sama dengan 0, jika A-nya sama dengan 0, di sini A 0, kemudian B-nya 0, berarti 0 tambah 0 ya. Kemudian C-nya sama dengan 1, berarti ini kita substitusikan C sama dengan not 1 ya. Not 1 adalah 0. Jadi 0 tambah 0 tambah 0 hasilnya adalah 0. Begitu juga untuk yang suku-suku yang lain atau elemen yang lain. Oke, ini adalah cara penulisannya. Ini adalah cara penulisannya yang standar ya, yang biasa. Jadi, nah di sini kita bisa tahu. Nah, ini kan dia harus 0. 0, 0, 1. Ya, not 0 kan 1 ya. Not 0 adalah 1. Kemudian ini adalah 0. Ya, jadi di sini dia 6. Kemudian ini adalah 001. Kemudian 010, jadi M2.
Kemudian 100 adalah M4. Oke, cara penulisannya seperti ini berarti dia. M6, M1, M2, M4 ya. Boleh kita tulis seperti ini. Jadi R sama dengan M6 kali M1 kali M2 kali M4. Atau R dalam kurung ABC. Ini tanda apa ya? Tanda mutlak apa ya? Ibu lupa. M dalam kurung 1,2,4,6. Ya. Jadi di sini udah lebih teratur. Kalau kita masukkan ke tabel kebenaran akan seperti ini. Ya. Inputnya A, B, C ya. Nah, kalau yang satu ini adalah min-term. Otomatis itu. Ini adalah min-term, min-term, min-term. Nah, yang ini adalah max-term. Sesuaikan sama ini 1, 2, 4, 6. Berarti di sini nilainya adalah 0. M1-nya 0, 2-nya 0, 4-nya 0, 6, 0. Selain dari itu, berarti kita isi dengan nilai 1. Mudah-mudahan paham ya. Kalau tidak mengerti, silakan nanti ditanyakan. Nah, selanjutnya kita bagaimana mengubah fungsi bentuk standar menjadi bentuk standar. Oke, jadi ini berfungsi kalau kita mau menyederhanakan rangkaian. Jadi SOP-nya kita ubah dulu ke standar. Terutama kalau kita mau pakai peta Carnot. Jadi kita harus mengubah dulu ke bentuk standar sehingga bisa kita masukkan ke peta Carnot. Misalnya, ubahlah fungsi berikut menjadi bentuk standar. Y sama dengan A not B not C tambah not B C. Soal yang kedua, Y sama dengan AB tambah not C. Oke, jawabannya ya. Ini, Y sama dengan A not B not C tambah not B C. Oke, ini kita kalikan dengan 1. Yaitu A tambah not A. Yang ini kan yang kurang. Berarti yang ini harus kita tambahkan. Nah, berarti dia kayak gini. Kita kalikan ini dengan angka 1. Angka 1 bisa kita konversikan. Kita substitusi. Jadi A tambah not A. Ini, ingat A tambah not A sama dengan 1. Nah, ini kita distribusikan. Pakai hukum distribusi ya. Jadi, hasilnya adalah A not B C tambah not A not B C ya. Jadi kalau kita mau tulis persamaan secara keduanya ya, penulisan secara kedua, Y dalam kurung A B C sama dengan sigma min-term 1,4,5 ya. Ini 1 nilainya. Oh sorry, ini 4. Kemudian ini 5 dan ini adalah 1. Ini 4, 5, 1. Oke, paham ya? Kemudian yang ini, Y sama dengan AB tambah not C. Oke, di sini berarti kita tahu ada 3 variabel, A, B, dan C. Yang suku AB atau elemen AB, dia kekurangan variabel C. Sedangkan not C, dia kekurangan variabel A dan variabel B. Oke, makanya itu kita kalikan juga ini sama seperti ini, kita kalikan dengan 1 ya. Nah, karena ini kekurangannya adalah C, makanya kita cari 1 di sini ya. Nah, AB dalam kurung AB dikali C tambah not C, kemudian ini not C dikali B tambah not B dikali dalam kurung A tambah not A. Oke, kita substitusikan semuanya, kita distribusikan semuanya ya. Nah, ini jadi ABC tambah AB not C, ini ya. Kemudian ini, kita kali masuk dulu yang ini, yang pertama ini. Not B, AB not C tambah not B not C. Kemudian ini, abaikan dulu. Nah, kemudian ini ini kan udah beres. Nah, ini kita kali masuk lagi, berarti ini dikali ini, tambah ini dikali ini, tambah ini dikali ini, tambah ini dikali ini. Oke. Jadi hasilnya AB not C, yang ini kali ini, kemudian
ini dikali ini, not A, B, not C, kemudian ini A, not B, not C, kemudian not A, not B, C. Oke. Selanjutnya, kita ada yang sama apa tidak? Jika ada yang sama, kita ganti dia ya. Yang mana yang sama ya kira-kira? Not B, not C. Oh, berarti yang ini. Yang ini sama. A, B, not C, ini sama. A, B, not C, tambah A, B, not C, ini kita bisa pakaikan dia hukum aljabar ya, teorema aljabar. Ini jadi A, B, not C. Ya, karena ini sama. Jadi kita tulisnya satu aja. Nah, selanjutnya kita bentuk persamaannya untuk penulisan cara kedua ya. Y dalam kurung ABC sama dengan sigma min term dalam kurung yang ini adalah 7. Ada ya? 7. Kemudian ini adalah 6. Ada. Kemudian 2. Ada. Kemudian 4. Ada. Kemudian 0. Oke. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan paham. Selanjutnya, ini adalah ada beberapa contoh. Silakan nanti kalian kerjakan sendiri. Nah, di sini ada soal nomor 3 ya. Catatan untuk nomor 3, ubahlah terlebih dahulu bentuknya dari pos menjadi sub. Kemudian cari bentuk standarnya. Nah, caranya. Nah, seperti ini. Nah, karena ini perkalian ya. Jadi, Y sama dengan dalam kurung not A tambah B kali not B dalam kurung not B tambah C. Ini kita kali masuk semua. Kita distribusikan. Not A kali not B ditambah not A kali C tambah B kali not B tambah B C. Oke. Kemudian ini B dikali not B itu hasilnya adalah 0. Jadi ini ditambah 0, jadi ini bisa kita hilangkan. Kita bisa eliminasi ya. Jadi hasilnya not A not B tambah not A C tambah BC. Kita periksa. Nah, ini udah bentuk SOP-nya. Tapi tidak standar. Nah, selanjutnya kita standarkan. Nah, ini not A, not B, kita kali dengan C tambah not C. Yang satu ya, sama seperti contoh yang tadi. Kemudian not AC, kekurangan variabel B, kita kalikan dia dengan B tambah not B. Kemudian BC, kekurangan variabel A. Kita berikan dia kali A tambah not A. Kemudian hasilnya adalah seperti ini. Ya, ini adalah bentuk yang sudah didistribusikan ya. Kemudian kita periksa lagi yang mana yang sama. Kalau ada yang sama, kita eliminasi. Seperti ini. Not A, not B, C, ini sama dengan ini ya. Sama. Kemudian yang ini juga not A, B, C sama dengan ini. Ya. Jadi ini kita anggap kita tulisnya satu aja. Nah, ini adalah bentuk OP standar. Sudah seperti ini. Kemudian, untuk penulisan keduanya, YABC sama dengan sigma min term. Ini 1. Kemudian 0, ada ya? 1, 0. Kemudian 3. Dan terakhir 7. Paham ya? Nah, ini adalah memperoleh persamaan bentuk standar dari tabel kebenaran. Tulislah persamaan logika bentuk SOP standar dan pos yang diperoleh dari tabel kebenaran berikut. Di sini kita bisa melihat kalau di sini adalah yang mengandung max term dan ini adalah min term. Nah, bagaimana kita menuliskannya? Berarti sini M0 sama dengan A tambah B, M1 sama dengan not A kali B, kemudian M2 sama dengan A kali not B,
dan M3, M yang besar ya, max term not A tambah not B. Jadi kalau kita mau nulis SOP standar, SOP itu berarti yang kecil, huruf kecil, min term, berarti not AB tambah A not B. Itu udah pasti persamaannya seperti itu. Kemudian kalau untuk post, berarti A tambah B dikali not A tambah not B. Oke, seperti itu. Sama kan? Nah, ini adalah persamaannya. Jadi kita bisa tahu cuman dari ini aja. Kita bisa tahu persamaannya dengan cara melihat tabel kebenarannya aja. Oke, jadi ini adalah persamaannya. Ini adalah persamaan SOP standar dan ini adalah post standar. Ini adalah rangkaiannya. Ya, ini untuk SOP standar dan ini untuk post standar. Nah, ini ada latihan lagi. Silakan kalian kerjakan sendiri ya. Tulislah persamaan logika bentuk SOP standar dan post standar yang diperoleh dari tabel kebenaran berikut. Ya, jadi ini ada 3 variabel. Silakan kalian tentukan persamaan untuk post dan persamaan untuk SOP. Ya. Selanjutnya ada penyederhanaan rangkaian logika. Di sini ada flowchart-nya. Jadi kita ada rangkaian, kemudian kita pengujian bentuk rangkaian logika. Bentuknya udah minimum. Kalau udah minimum, kita implementasikan dia ke gambar atau ke rangkaian. Jika tidak, kita sederhanakan dulu. Kalau udah sederhana, baru kita implementasikan. Oke. Contohnya, sederhanakan persamaan Y sama dengan A not BD tambah A not B not D. Nah, jawabannya gimana? Nah, ini kita lihat yang mana yang bisa kita keluarkan. Nah, yang bisa kita keluarkan di sini, yang sama. Ini ada yang sama A. Di sini ada 3 variabel yang A. Ini dia bisa kita keluarkan. Kemudian kita tes lagi yang lain. Not B, di sini juga ada not B-nya ya. Nah, ini bisa keluarkan. Sedangkan D dengan not D nggak bisa ya. Berarti ini yang kita keluarkan. AB-nya. A not B kita keluarkan. A not B. Sehingga persamaan jadi A not B dikali dalam kurung D tambah not D. Ini 1. D tambah not D itu adalah 1. Sehingga persamaannya menjadi A not B. Nah, ini persamaannya setelah disederhanakan dan ini sebelum disederhanakan. Ya. Jadi udah kelihatan penggunaan gerbang-gerbangnya lebih sedikit ya. Di sini kita menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sementara di sini kita cuma pakai 2 gerbang aja. Oke, kalau kita pakai IC malah ini lebih banyak lagi, soalnya kita pakai 3 IC. Dan di sini cuma 2 IC aja. Oke, kita ke tabel kebenarannya. Nah, ini kalian bisa ujikan tabel kebenarannya menggunakan aplikasi, misalnya Proteus atau yang Ibu share kemarin, DSCH2. Nah, kemudian kalian bandingkan outputnya ya, output akhirnya ini. Nah, di sini ada output tiap gerbang untuk memudahkan kalian dalam mencari secara manual. Di sini ada A, B, D, ada 3 variabel ya. Kemudian di sini ada not B, not D, kemudian A not BD, kemudian A not B not D. Ya, ini semua mudah-mudahan di sini sudah paham semua ya. Dari mana nilai-nilainya ini? Dari 0 sampai 8 ya. 0 sampai 7 maksudnya. Ada 8 kombinasi input. Seperti ini ya. Ternyata setelah dibandingkan outputnya sama ya. Silakan nanti kalian coba. Nah, di sini ada contoh lagi. Sederhanakan fungsi Y sama dengan not ABC tambah A not BC tambah ABC tambah B not C dengan menggunakan aljabar Boole dan peta Carnot. Oke, ini ada jawabannya langsung. Nah, ini adalah bentuk SOP tidak standar. Oleh karena itu, kita standarkan dulu ya.
Oh, ini sorry. Karena ini kita menggunakan aljabar ball, maka kita nggak usah bikin standar ya. Langsung kalikan aja. Langsung eksekusi aja maksudnya. Nah, di sini Ibu nambahin variabel suku A, B, C supaya lebih mudah. Supaya lebih mudah, Ibu nambahin A, B, C. Nah, karena ini sama ini sama ya. Kalian kalau mau nyoba lain-lain juga nggak apa-apa. Misalnya kalian mau mengalihkan dengan, menambahkan dengan not A, B, C. Tapi Ibu sini Ibu nambahin A, B, C. Seperti ini. Terus Ibu kemudian dikelang ini supaya lebih enak ini ke sini supaya ada yang bisa dieliminasi ya. Jadi ini kita sisihkan dulu, taruh paling ujung. Jadi ini ditambah ini, kemudian ini ditambah ini. Ya, supaya ada yang bisa kita eliminasi. Nah, ini ada yang bisa kita keluarkan. Nah, di sini BC-nya bisa kita keluarkan sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian di sini ini AC-nya bisa kita keluarkan. Jadi tersisa not B tambah C. Tambah BC ya, sama ya. Kemudian ini hasilnya seperti ini, BC kali 1 tambah AC kali 1 tambah B not C. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, kita perhatikan lagi di sini yang mana yang bisa kita keluarkan lagi ya. Nah, di sini Ibu memilih B, C sama B not C. Supaya dia bisa C sama not C-nya ketemu ya. Nah, jadinya AC tambah dalam kurung BC tambah B not C. Nah, AC tambah B dalam kurung C tambah not C. Ya. Jadi, AC tambah B kali 1. Jadi, hasil persamaannya adalah ini sama dengan AC tambah B. Ini adalah hasilnya yang sederhana. Oke, aljabar ball seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk metode peta Carnot. Nah, kalau di peta Carnot ini kamu harus memastikan persamaannya itu adalah SOP standar. Jika belum standar, maka standarkan terlebih dahulu. Nah, cara menstandarnya gimana? Kamu periksa satu-satu di sini, yang mana yang elemennya yang memiliki variabel yang kurang. Nah, ternyata yang variabel yang kurang adalah B not C. Sehingga ini yang kita kalikan dengan A tambah not A. Yang kurang adalah variabel A ya. Maka kita akan menambahkan, akan mengalihkan dengan A tambah not A. Ya. Hasilnya adalah seperti ini. Not A, BC, tambah A not BC, tambah A, BC, tambah A, B not C, tambah not A, B not C. Ya. Sehingga persamaannya, oh ya sebentar, ini kalian ngecek dulu ada yang sama apa enggak. Kalau tidak ada yang sama, langsung aja kalian tulis di sini berapa. Ini adalah 3, kemudian 5, 7, 6, 2. Oke, jadi penulisan bentuk keduanya YABC sama dengan sigma min term 3, 5, 7, 6, 2. Atau kalian bisa juga tulis min term 2, 3, 5, 6, 7. Kalau karena kita udah dapat min termnya ini, maka pas masuk ke peta Carnotnya tuh lebih mudah ya. Masih ingat penomorannya ya, yang di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, berarti di sini 2, 3, kemudian 5, 6, 7. Oke, masih ingat langkah-langkah selanjutnya ya? Langkah selanjutnya adalah yang berdekatan kita kelompokkan. Semakin banyak, semakin bagus kita kelompokkan ya. Ingat aturannya 2N ya. 2 pangkat N. 2 pangkat N, jadi di sini ini berdekatan boleh, ini berdekatan boleh, tapi
di sini berkata lagi, maka kita jadikan 4 ya. Kemudian ini ada satu bisa kita ini kan lagi yang ke tetangganya, yang paling dekat itu yang ini. Maka ini yang kita jadikan kelompok 2. Jadi di sini ada 2 kelompok ya. Kelompok 1 sama kelompok 2. Ya. Kelompok 1 sama dengan, nah ini kelompok 1 berarti not A, B, C, ini not A, B, C ditambah not A, B, C ditambah A, B, C, kemudian tambah A, B not C, kemudian A, B, C. Kemudian kelompok 2-nya yang ini. Berarti A, B, C ditambah not A, not B, C. Oke, yang ini. Paham ya? Nah, kita selesaikan satu-satu. Kelompok satunya seperti ini. Persamaannya ya. Nah, kemudian kita keluarkan yang mana yang bisa kita keluarkan. Kita pasangkan mana yang bisa kita pasangkan ya. Nah, not A, B, C. Oke, ini bisa kita gabung jadi satu. Kemudian ini juga bisa kita gabung jadi satu. Sehingga persamaannya menjadi not A, B kali not C tambah C tambah AB dalam kurung not C tambah C ya. Sehingga jadi not AB kali 1, AB kali 1. Sehingga menjadi seperti ini, not AB tambah AB. Nah, kita lihat lagi, ada nggak yang bisa dikeluarkan? Kalau ada yang bisa kita keluarkan, kita keluarkan. Nah, di sini yang bisa kita keluarkan adalah B. Jadi, not A tambah A dikalikan dengan B. Not A tambah A itu hasilnya adalah 1, sehingga 1 dikali B, hasilnya adalah B. Nah, di sini kemudian kelompok 1 udah selesai ya persamaannya. Kemudian kelompok 2, Y sama dengan ABC tambah A not B, C. Nah, di sini yang mana yang bisa kita keluarkan, kita keluarkan. Di sini AC ini bisa kita keluarkan ya, AC bisa kita keluarkan. Sehingga menjadi AC dalam kali di dalam kurung A, B tambah not B. B tambah not B adalah 1, sehingga AC kali 1 adalah AC. Jadi penyederhanaannya kita menjumlahkan kelompok 1 sama kelompok 2. Nah, di sini kita peroleh B sama AC. Jadi AC tambah B atau B tambah AC. Ternyata sama ya. Nah, AC tambah B sama nilai kita. Antara Pak Carnot dengan penyederhanaan secara aljabar. Nah, penyederhanaan secara aljabar setelah selesai. Selanjutnya, kita mengubah bentuk persamaan menjadi NaN atau NOR. Gunanya seperti apa? Jadi kalau kita pakai gerbang NaN saja atau NOR saja itu bisa lebih mirip IC. Ya, ini penting kalian pelajari, ini nanti ada di praktikumnya kalian ya. Jadi bagaimana caranya mengkonversi suatu bentuk rangkaian menjadi NaN saja atau NOR saja. Di sini ada NaN, bentuk NaN-nya. Nah, kalau kita pakai NOR, dia hasilnya kan seperti ini. Bentuk asalnya ya, bentuk rangkaian logika dasarnya. Kalau kita pakai NaN, dia seperti ini. Kemudian kalau N, A kali B, berarti dia seperti ini. AB, berarti kita pakai 2 gerbang. Kemudian kalau OR, kita pakai 3 gerbang NaN. Kelihatannya mungkin agak-agak ribet. Kenapa sih kita harus mengaplikasi? Nanti kalian akan merasakan manfaatnya di praktikum. Nah, untuk bentuk NOR yang seperti ini juga. NOR, dari NOT menjadi NOR, hasilnya seperti ini. Jadi ini di jumper ya, sama seperti ini. Kabelnya nanti kalian jumper. Kemudian, pokoknya ini di IC-nya nanti kalian jumper. Kemudian untuk N, kalau pakai NOR dia seperti ini. Kita pakai 3 gerbang NOR. Kemudian untuk OR, kita pakai 2 gerbang NOR. Oke, kita masuk ke contoh. Dapatkan persamaan NaN dan NOR dari persamaan Y sama dengan NOT. NOT keseluruhan ya. A kali B kali dalam kurung C tambah D. Oke. Ini kita jawab dulu ya. Pokoknya ini untuk rangkaian asal untuk persamaannya ini seperti ini. A
kali B, kemudian C tambah D, kemudian kita kalikan, ya, ini dikali AB kali not CD, kali CD, sorry. Nah, ini hasilnya, outputnya ini sini kita keluarkan. Kemudian kita notkan. Nah, itu adalah outputnya yang Y. Nah, kalau kita mau membentuk secara NAND, nah, ini kita seperti ini. Jadi ini adalah N. Yang ini ya. Ini adalah N. Kita konversi menggunakan yang ini ya. Ini N. Kita pakai 2 gerbang NAND berarti. Ini NAND. Kemudian OR, kita pakai 3 gerbang NAND. Nah, yang ini. Ya. Kemudian ini tadi sama seperti ini ya. Pakai 2 gerbang NAND. Kemudian pakai NOT. NOT-nya dia seperti ini. Ya. Jadi dia gambarnya seperti ini. Oke. Nah, kalau kita mau sederhanakan, kita bisa menggunakan pakai cara aljabar bool. Ya. Caranya, ini adalah persamaan awalnya ya. Y sama dengan not AB kali C tambah D. Nah, caranya kita tambahkan 2 tanda not pada persamaan tersebut. Nih, ada 2 tanda not. Ada 2 tanda not di atasnya ya. Nah, ini kita tambahkan. Masih ingat yang di ini ya, aljabar bool aturannya kalau kita nambahkan 2 not itu jadinya nilainya tetap. Kemudian ini kita pakaikan dia teorema De Morgan. Nah, di sini jadi kita ini satu ini kita putus. Kita putus, tapi di sini kita ganti jadi tambah. Terus kita putus lagi karena dia bentuknya jadi ada OR-nya. Biar lebih dekat dengan NAND, kita putus lagi yang satu. Kita putus lagi satu menjadi N. Nah, seperti itu. Ya. Kita putus-putusin, ya udah jadi dia. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini kalau ada 2 tanda not di atas itu bisa hilang. Jadinya dia seperti ini. 2 tanda ini ya, jadi hilang. Kemudian karena di sini dia mengandung N OR. Jadi kalau OR itu jadi dia lebih banyak pakai ya. Nah, kalau dia OR, kalau dia mau dirubah ke NAND, jangan pakai OR karena dia akan lebih banyak pakai gerbang logikanya. Nah, kita pakai yang terdekat. Yang pakai 2 N aja, NAND. Nah, ini kita ubah ke NAND. Jadi ini kita putus satu, dia jadi kali seperti ini. Jadi dalam kurung not C kali not D. Ya. Nah, ini udah nggak bisa lagi kita pecah lagi, karena nanti kalau kita pecah lagi semakin banyak kita pakai gerbang NAND. Ya. Nah, ini adalah persamaannya dan ini adalah gambar rangkaiannya. Silahkan nanti kalian bandingkan antara gambar yang ini sama gambar yang ini sama gambar yang ini. Sama atau tidak output hasil tabel kebenarannya. Ya. Selanjutnya ini adalah gerbang NOR, masih dalam soal yang sama ya. Nah, ini adalah N. Ini N ya. Dari N dirubah ke NOR ya. Ini kita pakai 3 gerbang. Dari 1 N menjadi 3 N. Nih. Nih. Kemudian untuk OR dia seperti ini. N tadi sama ya, ini 3. Dan ini untuk NOT. Jadi Y sama dengan NOT A B kali C tambah D. Ini lebih gampang lagi kalau kita mau sederhanakan. Nah, ini kan gambar yang tadi nih. Setelah kita gambar, nah ini coret. Karena ini sama, ini sama ini, bentuknya sama. 2 tanda NOT itu bisa kita coret. Menjadi gambarnya seperti ini. Silahkan nanti kalian bandingkan gambarnya dan tulis tabel kebenarannya. Nah, ini pakai cara aljabar bool ya. Nah, ini ada langkah-langkahnya.
berikan 2 buah tanda not pada persamaan OR. Silahkan kalian pelajari sendiri ya, menggunakan aturan-aturan hukum-hukum yang udah kita pelajari. Nah, didapatkan hasilnya seperti ini. Y sama dengan not dalam kurung not A tambah not B tambah not C tambah D. Oke, ini ada tugas sedikit buat kalian. Siapa tahu muncul di kuisnya kalian. Silahkan dikerjakan ya. Sampai sini selesai. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.